Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 18 Juli 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi berkat dalam saudara-saudari. Tuhan pada hari ini menganugerahkan hidup baru bagi kita, melengkapi perutusan kita dengan rahmat-Nya dan menemani perjalanan kita apapun situasinya nanti. Maka mari kita mohon penyertaannya melalui renungan pada hari ini. Injilnya adalah Matius bab 11 ayat 20-24. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pastilah sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentulah masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, kecaman yang diungkapkan Yesus merupakan sarana pembaruan diri pribadi. Kecaman itu bukan serta-merta bernada kemarahan, melainkan justru menunjukkan kasih sayang Yesus agar setiap manusia mengalami keselamatannya. Pertobatan, itulah jalan paling benar yang dikehendaki oleh Yesus. Lawan dari tobat adalah bebal. Mereka yang bebal akan merasa hebat, tenang, karena masih memiliki banyak jaminan duniawi. Tetapi kelak pada hari penghakiman, hal-hal duniawi itu tidak akan bisa dimiliki. Disitulah golongan bebal akan menerima kebinasaan. Yesus tidak mau kita masuk dalam golongan tersebut. Kasih sayang secara optimal diberikan Yesus agar setiap orang mau memilih jalan pertobatan setiap harinya. Lantas, apa itu pertobatan? Pertobatan adalah pembaruan diri yang bersumber dari kesadaran personal. Artinya, perwujudan pertobatan itu dibuktikan dalam perubahan hidup sehari-hari menuju lebih baik lagi. Maka pertobatan tidak hanya tentang kita menyelesaikan ritus liturgi yang sudah diatur sedemikian rupa, tetapi juga menuntut adanya perubahan keseluruhan hidup, baik itu pikiran, perasaan, tindakan, maupun juga pilihan-pilihan sikap. Pertobatan harus sampai pada perbuatan konkret yang lebih mencirikan karakter Kristiani. Saudara-saudari, pada hari ini, kira-kira pertobatan apa sajakah yang bisa kita tunjukkan kepada dunia? Perubahan hidup apa sajakah yang bisa kita wujudkan dalam keseharian? Dan apakah kita mempunyai kehendak untuk memperbarui diri terus-menerus di dalam kehendak Tuhan? Kita mohon rahmat keterbukaan hati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Engkau selalu memperbarui diri kami dengan berbagai cara. Tujuannya hanya satu, yakni agar kami semua mengalami keselamatan kekal. Maka bimbinglah kami hari ini dalam keterbukaan hati. Tuntun kami agar tekun mengikuti-Mu dan mampu mewujudkan perubahan hidup secara lebih baik lagi. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.